Sebuah anak panah melesat melewati sang putri yang juga melesatkan panahnya dan mengenai tepat ke seekor babi hutan. Sang putri heran bidikannya melesat sementara anak panah sang adipatilah yang mengenai sasaran. Membuat sang putri tertantang dengan persaingan dari rival perburuannya kali ini. Kemudian sang putri kembali melesatkan busur panahnya. Namun lagi-lagi busur panah berwarna birulah yang mengenai sasaran. Membuat sang putri menjadi ragu dengan kemampuannya. Sementara sang adipati menjadi semakin percaya diri. Yang terus berhasil memanah jatuh targetnya yang tanpa disadarinya kalau dia sedang dibantu oleh si pemuda. Hingga akhirnya mereka menemukan babi hutan terakhir dan sang putri yang tak mau kalah mulai mengeluarkan semua kemampuannya dan bersiap dengan konsentrasi penuh. Sementara pemuda ini memandangi wanita yang dikaguminya. Ketika panah dilesatkan, pemuda ini mengarahkan busur adipati dan anak panahnya berhasil memukul jatuh anak panah sang putri. Sementara panah adipati mengenai tepat pada sasaran. Yang kemudian semua orang memuji kehebatan adipati yang berhasil membunuh semua babi hutan hasil buruan mereka hari itu. Namun sang putri mulai menaruh curiga ke si pemuda yang mendampinginya dan mulai mendatanginya. Namun kaki sang putri tersandung batu dan dengan sigap pemuda ini menangkap sang putri. Yang seketika membuat sang putri sadar kalau tangan yang menyentuh tubuhnya barusan bukanlah tangan orang biasa, melainkan tangan seorang prajurit yang telah sering memegang senjata pada perperangan. Namun mereka tetap saja bersandiwara tak ingin penyamaran mereka terbongkar. Tapi sang putri malah memerintahkan untuk mengetes si pemuda, yang kemudian diberikan sebuah tombak dan seekor kerbau yang dengan ganas maju menyerang dan akan segera menyeruduknya. Tak ingin penyamarannya terbongkar, pemuda ini terus berpura-pura takut dan melepaskan tombaknya, lalu menerima tundukan kerbau tersebut dan terpental jatuh menghantam batu, membuat sang putri menjadi khawatir dan segera mendatanginya. Sang paman berkata kalau tangan keponakannya telah patah dan khawatir tak akan ada wanita yang mau menikah dengannya kelak. Dan sesampainya di istana, sang paman tetap saja kecewa karena sang putri telah membuat keponakannya terluka, lalu memarahi keponakannya yang kemudian secara sengaja membuat sang putri menangkap dirinya dari terjatuh. Sebuah tirai besar diturunkan dan terbuka. Kemudian terlihatlah foto seorang putri, membuat ibu ratu langsung terpana melihat kecantikannya. Seorang pendeta menjelaskan kalau ini adalah foto dari seorang putri dari kerajaan Kuntal, dan anaknya Bala suka dengan putri tersebut. Semenjak pertama kali dia memandang fotonya dan mengatakan langsung ke ibunya kalau dia menginginkannya. Mengetahui hal itu, sang ratu berkata kalau anaknya sudah berkorban banyak dengan mengalah atas singgasana kerajaan dan akan memenuhi permintaan kecil darinya, lalu bersumpah ke anaknya kalau putri tersebut akan segera menjadi miliknya. Membuat Bala senang telah berhasil dengan rencananya. Kemudian sang ratu memerintahkan maha menterinya untuk mempersiapkan emas hantaran bagi sang putri dan seluruh keluarganya, dan meminta pedang milik putranya sebagai tanda pinangan kepada sang putri untuk menjadi menantunya. Kemudian memerintahkan seluruh keluarga kerajaan untuk bersiap menyambut kedatangan seorang putri untuk bela anaknya. Setibanya di kerajaan Kuntal, utusan sang ratu tiba di sana dengan banyak seserahan dan mulai membacakan titah sang ratu yang memutuskan sang putri kerajaan Kuntal untuk menjadi menantu bagi putranya. Membuat pengawal putra mahkota menjadi senang membayangkan sang ratu menepati janjinya untuk mencarikan jodoh untuk sang putra mahkota sebelum mereka kembali ke istana dari penyamaran mereka mengunjungi rakyat mereka. Utusan kerajaan berkata kalau kerajaan kecil ini sangatlah beruntung dan menerima kemurahan hati dari sang ratu yang ingin meminang putrinya untuk menjadi menantunya dan meminta menerima semua hadiah emas hantaran yang telah mereka bawa. Namun sang putri malahan memotong pembicaraannya, kemudian berdiri dan bertanya, apakah ratu Anda seluruh keluarganya memiliki sifat sombong seperti yang Anda tunjukkan sekarang? Membuat utusan ini terkejut mendengarnya dan berkata kalau semua hantaran emas sebanyak ini hanyalah seperti debu di kakinya. Membuat utusan ini marah. Namun sang putri berkata kalau dia menolak pinangan dari seorang pengecut yang berdiri di belakang seorang wanita, membuat semua orang semakin terkejut. Lalu segera mengirimkan surat balasan ke sang ratu kalau dia menerima semua hadiah emas yang dikirimkan kepadanya, tapi dia tak mengetahui keberanian dan kelebihan putranya yang berlindung di belakang seorang ratu, dan mengirimkan pedangnya serta beberapa perhiasan untuk dipakaikan ke putranya, meminta untuk menikah dengan pedangnya saja dan menjadi menantu di kerajaannya. Membuat sang ratu menjadi sangat murka dan segera memerintahkan pasukannya untuk menyerang menghancurkan kerajaan mereka. Bagaimana kelanjutannya pada next part hanya di snack video ya guys.